Kalau mau hujat, silahkan, tapi jangan pecah timnas. Pernyataan lantang dari Erick Thohir ini bukan sekadar keluhan, tapi sebuah sinyal keras untuk publik sepak bola tanah air bahwa timnas Indonesia sedang berada di persimpangan. Di satu sisi, euforia menyambut dua pemain keturunan baru mulai terasa, tapi di sisi lain, badai kritik dan cedera pemain utama mulai mengoyak persiapan menuju babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. So, jangan kemana-mana, karena inilah Warta Timnas, ruang di mana kamu bisa nikmati kisah-kisah mendalam dari dapur perjuangan Garuda. Klik tombol like dan subscribe, karena satu klik kamu bisa bantu jaga semangat Timnas tetap membara. Di tengah tekanan publik, Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat suara. Dalam wawancara terbaru, ia mengakui bahwa kritik adalah bagian dari pekerjaan. Tapi satu hal yang ia soroti tajam adalah potensi perpecahan internal akibat gesekan antar pendukung dan media. Hujat saya, silahkan, tapi jangan pecah belah timnas. Mereka butuh kita satu suara, katanya. Erick sadar, di balik pujian terhadap proses naturalisasi dan perkembangan timnas, masih ada kelompok-kelompok yang mempertanyakan arah pembangunan ini, terutama soal pemain keturunan. Tapi bagi Erick, yang terpenting adalah hasil, bukan asal-usul pemain. Narasi ini bukan hanya pembelaan, tapi juga permintaan. Sebab, jika timnas ingin sukses di fase berat seperti babak keempat kualifikasi, maka fondasi moral dan dukungan dari publik harus utuh. Dan di saat yang bersamaan, kabar gembira datang. Erick Thohir resmi mengumumkan dua nama pemain keturunan yang siap memperkuat timnas. Meskipun belum menyebut nama langsung, sinyal kuat mengarah pada Mael Korbos dan Nathan Chu Aon. Dua pemain dengan rekam jejak kompetitif di Liga Eropa. PSSI kini menyiapkan dokumen mereka agar bisa segera dimainkan di FIFA Matchday atau bahkan di kualifikasi Piala Dunia. Harapan besar ditaruh pada mereka, bukan hanya untuk memperkuat lini tengah dan belakang, tapi juga sebagai simbol bahwa regenerasi tidak lagi bergantung pada liga domestik semata. Tentu saja, kabar ini menimbulkan dua reaksi, optimisme dan skeptisisme. Tapi Erick sendiri meyakinkan bahwa proses seleksi tidak dilakukan sembarangan. Kami tidak akan mengorbankan chemistry demi sensasi. Semua pemain yang masuk punya komitmen tinggi untuk Garuda, ucapnya. Namun berita gembira tadi langsung dibayangi kabar kurang sedap. Oleh Romeni, striker muda yang baru saja mencetak gol di laga sebelumnya, dikabarkan mengalami cedera dan terancam absen di putaran keempat nanti. Ketidakhadiran Romeni jelas pukulan berat, tapi timnas tak kehabisan opsi. Di bangku cadangan, ada Jens Raven dan Mauro Zylstra yang siap unjuk gigi. Keduanya masih muda, tajam, dan mulai menyatu dengan pola permainan STY. Raven sendiri sudah menunjukkan kapasitasnya saat menghadapi Brunei. Ia tak hanya mencetak gol, tapi juga memberi kontribusi dalam build-up dan pressing tinggi. STY kemungkinan besar akan memberi kepercayaan lebih padanya, terutama jika kondisi Romeni belum membaik dalam 2 minggu ke depan. Nah, sekarang kita bicara soal lawan lama yang entah kenapa selalu menyulitkan, Irak. Pelatih timnas U23, Justin Kluivert, diingatkan oleh media dan pengamat bahwa timnas Indonesia punya rekor buruk saat melawan Irak. Dalam 5 pertemuan terakhir, Garuda belum pernah menang. Bahkan, kita sempat kalah dengan skor besar di Asian Cup awal tahun ini. Irak selalu bermain agresif, penuh tekanan, dan cerdas secara taktik. Kluivert sendiri mengakui bahwa timnya harus mewaspadai mental drop ketika tertinggal. Ia sedang merancang pendekatan baru, kemungkinan bermain lebih dalam dan mengandalkan counter attack.
terutama lewat sayap cepat seperti Rafael Struijk dan Jakob Sayuri. Menariknya, pelatih Irak mulai bermain di ranah psikologis. Dalam konferensi pers, ia menyinggung peringkat FIFA Indonesia yang dianggap belum setara untuk bersaing di level Asia. Kami respek pada semangat timnas Indonesia, tapi secara peringkat dan kualitas kami masih di atas, katanya. Pernyataan itu jelas memancing, tapi justru bisa jadi motivasi tambahan bagi STY dan anak asuhnya. Sebab, sejarah sudah berulang kali menunjukkan Garuda selalu terbang lebih tinggi saat diremehkan. Jadi, Warta Timnas hari ini adalah potret keseimbangan antara harapan dan tantangan. Di satu sisi, kita sambut kedatangan darah baru yang bisa mengangkat level permainan. Tapi di sisi lain, ujian demi ujian terus datang. Dari cedera, tekanan publik, hingga psiwar dari lawan. Kalau kamu percaya bahwa Garuda bisa terbang tinggi ke Piala Dunia 2026, bantu sebarkan semangat ini. Klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Satu Garuda, satu Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita akan terus pantau progres para pemain dan juga analisa kekuatan lawan di grup berat ini. Terima kasih sudah nonton, dan salam Warta Timnas, tempat di mana semangat Garuda tak pernah padam.